Halo teman-teman, bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menuangkan gagasan, pikiran, atau pesan dalam sebuah pidato persuasif. Nah, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menuangkan sebuah gagasan, pikiran, atau pesan di dalam pidato persuasif? Yang pertama, membuat kerangka pikiran. Kamu harus membuat kerangka pikiran. Maksudnya di sini, yang pertama, kita menentukan pendekatan yang akan kita gunakan di dalam pidato persuasif. Yang kedua, kita menentukan hal-hal apa saja atau pikiran-pikiran utama yang akan kita sampaikan dalam pidato. Contoh, pidato yang akan kamu sampaikan topiknya mengenai daur ulang. Nah, pikiran utama yang mungkin akan kamu sampaikan di dalam pidato itu bisa daur ulang itu murah, daur ulang dapat mengurangi jumlah sampah. Nah, kedua hal ini merupakan pikiran utama yang dapat kamu sampaikan di dalam pidato mengenai daur ulang. Yang kedua yaitu mengembangkan kerangka pikiran. Nah, setelah kamu menentukan kerangka pikiran, topik atau gagasan utama yang akan kamu sampaikan, kamu kembangkanlah itu menjadi sebuah paragraf-paragraf yang nantinya dapat kamu sampaikan di dalam pidato kamu dengan baik. Dalam hal ini, termasuk ke dalam struktur isi pidato persuasif yang kedua, yaitu tahap argumen. Nah, di sini ketika kamu mengembangkan pikiran utama kamu kembangkanlah dia dengan didukung secara logis. Misalnya dibuktikan dengan sebuah alasan atau contoh-contoh, berikan juga bukti dari pakar atau informasi terkait pikiran utama kamu. Kemudian hal ini juga termasuk dalam struktur isi pidato persuasif yang ketiga, yaitu penguatan pernyataan posisi. Nah, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama atau gagasan utama yang telah kamu tentukan dengan penggunaan suara yang berbeda. Misalnya, dengan nada yang tinggi atau rendah, kemudian mimik wajah, bahasa tubuh atau gestur kamu. Kemudian, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan seperti yang disampaikan, diberikan sebuah alasan atau contoh serta bukti-bukti yang mendukung terkait pikiran utama kamu. Dan setelah itu, kamu dapat menuangkan kerangka pikiran atau gagasan pikiran kamu dengan memperhatikan kebahasaan dalam sebuah pidato persuasif. Dapat kamu lihat dalam buku kamu halaman 46 sampai 48. Nah, sekarang perhatikanlah penugasan 1 dan 2 berikut ini. Dikerjakan dan jangan lupa dikirim ke Google Classroom sebelum pelajaran selesai ya teman-teman. Selamat belajar.